Seperti kisah sebelumnya tentang gadis penjual gorengan yang diruda paksa oleh seorang pria berinisial IS. Bagaimana sebenarnya kronologisnya? Sore itu seperti biasa, Nia mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Walaupun dalam kondisi sedikit kurang sehat, Nia tetap mencari rejeki dengan berjualan gorengan. Di penghujung sore itu, Nia melihat 4 orang pemuda yang memanggilnya untuk membeli gorengan di depan sebuah warung. Nia pun menghampiri pemuda-pemuda tersebut. Selesai dari keempat pemuda tersebut, Nia pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di penghujung senja itu, dikala Nia berjalan pulang, memang sedang turun hujan. Dan daerah sekitar yang merupakan perkebunan dan persawahan semakin sepi. Tak ada satu orang pun yang lewat. Nia berjalan pulang menuju rumahnya, tetapi harus melewati rimbunan pohon yang tinggi dan jalan yang sepi. Namun tiba-tiba, entah dari mana datangnya, seorang pemuda mengejar Nia. Nia yang ketakutan segera berlari. Dan berlari di tengah hujan tersebut. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nia, remaja yang masih punya mimpi tersebut, akhirnya berada dalam cengkraman pemuda yang mengejarnya. Gadis yang penuh dengan impian, gadis yang masih mempunyai cita-cita untuk membahagiakan orang tua dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ternyata berakhir di tangan pemuda yang sangat keji. Nia tak dapat berlari lagi. Pemuda tersebut sudah menguasai Nia. Lalu bagaimana nasib malang dari seorang Nia? Dalam kisah sebelumnya, hari ketiga Nia menghilang. Akhirnya, dengan berbagai petunjuk yang diberikan Allah, Nia berhasil ditemukan dalam kondisi yang memilukan. Lantas siapakah pemuda yang mengikuti Nia pada malam itu? Dialah mantan residipis yang telah beberapa kali keluar masuk sel. Pengejaran pun dilakukan. Aparat
dan masyarakat bekerja sama mencari tahu di mana sosok pria tersebut berada. Sampai beberapa hari setelah Nia ditemukan tidak berdaya lagi, ada warga yang mengetahui keberadaan dari pemuda tersebut. Sebuah gubuk di tengah hutan. Seorang warga melihat tanda-tanda adanya orang di sekitarnya. Setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah pria yang sedang dicari dan memang menghilang seketika, akhirnya memberi informasi kepada aparat. Aparat pun tiba di lokasi yang diinformasikan oleh warga. Terjadilah pengejaran terhadap pemuda tersebut. Terjadilah tembak-tembakan. Namun, pemuda tersebut dengan lihainya masih bisa lari dan menghilang. Masyarakat sekitar tidak tinggal diam. Mereka tetap mencari dan berusaha menemukan pemuda tersebut. Namun hingga beberapa belas hari tidak ada tanda-tanda dari orang yang dicari. Sampai akhirnya seorang ibu yang merasa curiga dengan rumah keluarganya yang kosong, karena sepintas beliau sempat melihat seseorang di dalam rumah kosong tersebut. Di area tersebut ada 2 rumah kosong yang memang tidak ditinggali oleh pemiliknya. Namun di depan rumah tersebut ada rumah-rumah yang memang berisi keluarga yang juga sekaligus menjaga salah satu dari rumah tersebut. Dengan rasa curiga, ibu tersebut meminta salah satu warga untuk membukakan rumah keluarganya yang kosong tersebut. Dengan berbekal kunci yang mereka punya, rumah tersebut pun dibuka. Namun apa yang terjadi? Rumah yang biasanya mereka bisa buka dari luar, ternyata terkunci dari dalam. Lalu siapa orang yang berada dan orang yang berusaha mengunci pintu tersebut dari dalam? Warga semakin curiga. Warga yang membuka pintu rumah tersebut memanggil warga-warga lain, sehingga tempat tersebut menjadi ramai sekali. Sebagian dari warga segera menghubungi aparat dan menyatakan kecurigaannya tentang orang yang ada di dalam rumah kosong tersebut. Lalu setelah aparat datang meminta izin untuk membuka rumah tersebut dengan paksa.
Setelah mendapatkan izin dari penjaga rumah kosong tersebut, akhirnya rumah tersebut berhasil dibuka secara keras. Puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang sudah mengepung rumah tersebut dan berusaha masuk ke dalam rumah tersebut, mencari-cari di mana orang yang dicurigai berada. Dengan kecurigaan dan dengan insting yang kuat, mereka melihat ke bagian atas rumah. Beberapa orang masuk ke atas dan benar saja, pemuda yang selama belasan hari mereka cari ternyata sedang bersembunyi di atas. Warga di sekitar rumah berteriak-teriak meminta pemuda tersebut turun. Namun pemuda tersebut bersikeras tidak mau turun sampai akhirnya. Dan akhirnya pemuda tersebut tidak berdaya. Sudah tidak ada lagi tempat untuk lari. Saatnya kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Sudah tidak ada dengan lagi wajah yang untuk penuh bersembunyi, luka lebam. Nia meminta pemuda keadilan digiring keluar dari rumah persembunyiannya, diiringi cacian, makian dari orang-orang yang sangat tidak suka dengan kejahatannya. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin dunia, sangat mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Nia. Semoga kepolisian kita bisa mengusut tuntas kasus Nia, gadis penjual gorengan yang bercita-cita menjajaki pendidikan tinggi dan membahagiakan orang tuanya. Lihatlah Nia, keadilan telah berpihak padamu dengan begitu cepatnya. Tidurlah, Nia sayang. Tak usah risau lagi. Yang telah merampas hidupmu akan segera menjalani hukuman.